Akhirnya, setelah 2 minggu berlalu manga One Piece libur karena corona, Eiichiro Oda kembali menyapa kita melalui sajian cerita One Piece yang telah dibuatnya. So, dengan menambahkan kalimat bala bantuan perang yang menjadi judul chapternya, kita tentu sudah tahu dari informasi maupun spoiler yang telah berseliweran di dunia maya bahwa di chapter 981 ini, Marco, Izo, Inu, dan mungkin kru Shirohige lainnya telah sampai di negeri para samurai Wano Kuni. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung saja mulai pembahasannya. Let's go! Alih-alih langsung masuk ke topik cerita, One Piece chapter 981 ini membawa kita dulu nih untuk lihat cover majalah Shonen Jump yang memasang sosok kapten kita sebagai cover majalahnya. Selanjutnya kemudian terlihatlah bagi kita color spread manga yang disuguhkan Oda kepada kita, yang menunjukkan betapa santuinya kondisi kru Mugiwara no Ichimi yang sedang menikmati lantunan musik dari 2 musisi dadakan, Sanji dan Usopp, dan Brook musisi aslinya, serta tak lupa di balik riuhnya suasana penuh nada itu, si Marimo malah memainkan nada mimpinya alias ngorokku. Selalu jadi pembeda memang abangnya Mimin ini ya bosku. Jika di color spread manga 976 sebelumnya orang-orang pada bisa membuat sepatu yang ciamik, Bang Zoro malah buat sepatu yang naudzubillah acak-adutnya. Nah, di chapter ini juga sama. Di saat orang-orang pada asik berpesta dengan nuansa indahnya musik, Bang Zoro malah asik dengan ngoroknya. Dasar Marimo. Oh iya, dengan keluarnya color spread yang dibuat Oda ini, bukan berarti cover story Gang Beji sudah selesai ya. Pasti di chapter berikutnya, kita masih bisa mengikuti lanjutan cerita mereka. Nah, akhirnya masuklah kita ke awal pembahasan, yang mana di awal chapter ini adalah lanjutan dari akhir chapter sebelumnya, di mana kepalan tangan penuh murka Eustace Captain Kidd telah merongrong si bajingan pengkhianat Scratchman Apo. Serangan Pang Gibson Kidd itu bahkan disebut Oda sebagai serangan penghancur batu sandungan, yang mana oleh karena hal itu para anak buah Kaido pun terkejut melihat Apo dihajar, dan mereka baru sadar bahwa yang menyerang Apo ternyata bukanlah rekan mereka, melainkan adalah Captain Kidd. Namun bukan cuma mereka saja yang terkejut, Queen juga sangat kaget melihat kondisi yang terhampar di depan matanya, mengetahui bahwa dia telah dikibus oleh bawahannya sendiri, si Babanuki, yang telah memberi informasi palsu padanya. Sedikit flashback ya, Babanuki memberitahu Queen bahwa kondisi di Udon baik-baik aja, itu karena Babanuki telah dijinakkan oleh Kibidanggo Tama. Jadi oleh karena dia telah jinak dengan Tama, maka disuruhlah Babanuki oleh tuan barunya itu untuk menyampaikan informasi palsu pada Queen. Gitu bosku. Nah, Queen yang mengetahui dirinya sudah dikelabuhi bawahannya itu pun tak bisa berkata-kata lagi selain kata umpatan yang keluar dari mulutnya. Sementara itu, Kidd yang masih memegang Apo dalam kepalan tangan penuh murkanya pun tak bisa diam begitu saja. Lantas ia berkata, "Bajingan memang kau Apo. Rupanya aliansi kita cuma siasat busukmu saja. Harusnya sudah kusadari itu sejak awal. Ternyata selama ini kau bekerja untuk Kaido sebagai dedengkotnya." Dan Apo yang mendengar bacotan Kidd itu pun jadi panas, dan kemudian ia membalas, "Hari gini berpikir dengan membentuk aliansi bakal bisa menghancurkan salah satu Yonko? Enggak lah ye. Buka matamu lebar-lebar kawan. Asal kau tahu aja nih ya Bambang, aliansi bajak laut itu nggak akan pernah ada happy endingnya. Justru aku terkejut, kau ternyata masih hidup. Apa. Yang kemudian setelah berkata hal itu dengan gercep,
Apo pun menabuh musik perangnya dan Kit pun tersungkur seakan-akan terkena sabetan pedang sama kayak Zoro di chapter lalu. Apo pun cengengesan melihat Kit yang kesakitan, yang kemudian dibalas dengan raut muka geram Kit. "Dasar sampah," kata Kit. Namun sejenak tensi tegang antara mereka berdua sedikit terjeda dikarenakan sorakan kru Kaido yang melapor kepada Queen. "Bos Queen, cemanalah nih? Manalah bisa kami tangkap budak nih hidup-hidup?" Yang kemudian oleh karena geramnya, Queen pun tak ambil pusing dan berkata, "Tak payahlah, kalian boleh bunuh saja mereka." "Oke lah kalau begitu," balas bawahan Queen itu. Dan mengetahui bahwa kondisi yang semakin tak kondusif, barulah Kit tersadar dengan apa yang telah diperingatkan Killer sebelumnya jika Kit terpancing emosi. Namun apalah daya, sebab nasi telah menjadi nasi goreng, ya sudah dinikmati saja pertempurannya. Dan sekejap setelah itu, tiba-tiba muncul sesosok raksasa yang ternyata adalah salah satu number yang turun gunung ikut merusuh. Sekali dihantamkannya gada miliknya, dua kru Kaido pun langsung kembali ke rahmatullah. Untung Kid dan Killer buru-buru menghindar, bosku. Nah, sembari Kid tercengang melihat size number yang segede gaban itu, panel pun menunjukkan pada kita wujud dari numbers yang bernama Hacha ini. Dia punya nama yang mirip dengan ketawanya dan Mimin curiga nih, jangan-jangan dia dan seluruh numbers merupakan pemakan buah iblis Smile gagal melihat kebiasaan mereka yang selalu tertawa. Mungkin saja ya. Nah, di kejauhan ada seorang kru Kaido yang bersiap memanah Kid. Namun mulialah hati seorang Luffy karena dengan sigap ia kemudian menghalau anak panah itu. Dia kemudian mengingatkan Kid untuk buru-buru mundur, namun bukan bajak laut namanya kalau nggak tersinggung karena diperintah bajak laut lain. Dan hal itulah yang kemudian menimbulkan perdebatan dalam situasi peperangan yang melibatkan Zoro, Luffy, dan Kid. Sebuah hal yang konyol, kata Killer. Dan berniat untuk memanfaatkan keadaan, melihat trio barbar yang sedang asik debat bacot, Apo pun diam-diam melancarkan serangan seperti biasa. Namun untung Killer melihat rencana busuk Apo itu dan mengingatkan trio barbar untuk tutup telinga. Dan begitu Apo berkata "Bam!", tak terjadi apa-apa. Mantap jiwa. Ternyata trik untuk bisa menghindar dari serangan Apo sesimpel menutup telinga agar tak mendengar lantunan musiknya. Ya, memang kacau sudah Onigashima saat ini hanya karena tindakan 3 makhluk barbar. Namun kekacauan itu tak lantas membuat kru Kaido takut, malah hal itu membuat mereka jadi tambah semangat karena kesempatan mereka untuk mengalahkan generasi terburuk terbuka di depan mata mereka. Nah, di satu panel kita ada melihat flashback bagaimana Killer dulunya memakan buah iblis Smile gagal karena diancam Orochi. Namun kemudian panel berubah memperlihatkan kekacauan di alun-alun kastil Orochi, di mana di sana Hushu sedang memperhatikan trio barbar sedang mengamuk. Nah, untuk pertama kalinya kemudian bagi kita diperlihatkan seluruh kru atau nakamanya Hushu yang kebanyakan mereka memakai kostum bertema kucing. Mereka kemudian bertanya kepada Hushu perlu atau tidaknya untuk turun tangan menghentikan kekacauan di alun-alun kastil. Namun Hushu berkata hal itu tidak perlu karena tugas sesungguhnya yang diberikan Hushu pada anak buahnya adalah untuk mencari Yamato, anaknya si Kaido. Apa yang diwanti-wanti Hushu pada anak buahnya hanya satu, yaitu jangan sampai Sasaki yang duluan dapatin si Yamato. Yang mana hal itu menegaskan pada kita bahwa ada kompetisi dingin antara Hushu dan Sasaki dalam perburuan gelar All Star. Dan oleh karena Hushu telah mendengar Queen akan membunuh salah satu Tobiropo, Hushu pun mengamini hal tersebut, pertanda ia menerima tantangan dari Queen. Lalu, panel kemudian berpindah ke suatu tempat di mana di sana kita melihat siluet Big Mom yang sedang senang-senangnya mengetahui bahwa anak-anaknya sudah dapat dihubungi kembali dan entah sedang ngomong sama siapa. Dia pun berharap anak-anaknya segera tiba meski belum ada tanda-tanda kedatangan mereka di pelabuhan.
Kinemon dan pasukan timurnya pun diperlihatkan telah sampai di bagian timur Onigashima pas sesuai rencana mereka. Dan oleh karena penyerbuan Kinemon dan para samurai ini masih belum diketahui musuh, entah kenapa Kinemon pun merubah lagi rencana mereka, yang mana rencananya tidak semua samurai bakal masuk dari pintu belakang seperti rencana sebelumnya. Nah, mereka akan terbagi lagi menjadi 2 kelompok, yang mana sebagian dari mereka akan masuk ke dalam kastil lewat tengkorak raksasa dan berpura-pura menjadi musuh sambil menunggu hingga tiba saatnya menyerang Kaido. Dan kalau rencana ini berhasil, mereka telak akan mengepung Kaido dan Orochi dari 2 sisi, yaitu depan dan belakang. Namun di tengah jalan ada terjadi kesalahan perhitungan Kinemon dikarenakan adanya bangunan tambahan yang tidak tertulis dalam blueprint lama Onigashima yang Kinemon pegang, yang mana di depan mereka terdapat sebuah kolam yang dipenuhi bunga wisteria dengan jembatan yang memanjang. Ya, jembatan memanjang dengan rumah esek-esek yang berjajaran di sisinya. So, pasti oleh karena hal itu insting mesum Sanji pun tertarik bagaikan magnet untuk datang menghampiri rumah esek-esek itu. Tak butuh waktu lama Sanji langsung masuk ke sana, yang ternyata tertulis di pelang depan suatu rumah bahwa rumah itu adalah kediaman Black Maria, salah satu Tobiropo. Dan selang beberapa detik kemudian, Sanji tiba-tiba keluar dengan muka kecewa yang mungkin karena dia tidak menemukan satupun cewek di sana. Nah, Kinemon pun langsung merespon, kalau tidak ada wanita di dalamnya, berarti pria juga tidak ada. Ini tentu kesempatan emas buat kita. Lalu, Kinemon dan para samurai serta Chopper pun bergerak dan menyelinap masuk untuk menyeberangi jembatan. Namun tiba-tiba karena suara berisik mereka, sesosok wujud besar pun membuka pintu yang tentu kita sudah tahu dia adalah Big Mom. Kinemon dan yang lainnya pun buru-buru masuk ke dalam air, sementara Chopper berdiri tegak di sana terdiam terpaku melihat sang monster Big Mom sedang menatapnya. Seram cuy. Entah gimana nih kelanjutannya di chapter besok. Apa kira-kira yang terjadi dengan Chopper? Apakah Big Mom akan menyerang Chopper? Atau justru ingatannya kembali kacau setelah melihat Chopper dan ia kembali menjadi Olin? Sangat menarik untuk ditunggu ya. Nah, di tempat dan kondisi berbeda, tepatnya di air terjun pintu masuk negeri Wano, akhirnya nampaklah bagi kita anak-anak Big Mom yang sedang mendaki air terjun itu demi menyusul ibu mereka. Charlotte Prospero kelihatan masih geram dengan King atas perbuatan King pada mereka sebelumnya. Mereka semua nampaknya memang sangat geram atas situasi yang telah terjadi pada mereka dan pada ibu mereka yang memutuskan untuk beraliansi dengan bajak laut Beast dan tentu untuk kepala yang sedang mereka buru, yaitu kepala seorang monkey di Luffy. Dan sesaat sebelum mereka sampai di puncak air terjun, Perospero pun jadi teringat lagi dengan kondisi saat King menghantam kapal mereka tepat di mana mereka berada saat ini. Nah, tiba-tiba kemudian mereka melihat ada sesosok yang terbang di udara dan Prospero pun kebingungan serta berkata, "Hah? King, mau ngapain si bajingan itu lagi datang sekarang?" Ah, tidak, ternyata bukan King, itu bukan dia. Dan melesatlah kemudian dengan kencang sesosok di angkasa yang menghampiri kapal Big Mom. Dan dia adalah Marco the Phoenix, mantan komandan divisi 1 bajak laut Shirohige. Yeah, Marco in the sky. Nah, Marco pun dengan senangnya berkata pada mereka, well, jadi rumor mengenai aliansi dengan bajak laut Big Mom ternyata memang benar ya. Kalau begitu, enyahlah kalian. Bam! Marco pun menendang kapal Big Mom jatuh ke dasar laut dengan tendangan Phoenix Mark-nya sama kayak yang dulu King lakukan. Sebuah dejavu bagi Perospero dan anak Big Mom lainnya. Kasihan. Tak cukup sampai di situ, Marco kemudian kembali mengolok-olok mereka dengan berkata, saat kalian berhasil naik ke atas sini nanti, era kita saat ini mungkin akan berbeda cuy. Sedap. Di akhir panel ada nampak sosok besar tuh. Dan benar saja, Nekomamushi ternyata. Dan ada Izo juga.
Nah, Neko pun lalu berkata, "Apa itu tadi? Ada kapal besar terjun bebas ke bawah." Yang kemudian dijawab Izo, "Lihatlah ke atas, itulah Marco. Kurasa ini pertama kalinya dia menggila semenjak perang itu." Mantul, akhirnya mereka tiba cuy. Yep, demikianlah bosku pembahasan kita di chapter 981 kali ini. Tentu kita jadi makin gak sabar kan lihat kelanjutan aksi Marco CS. Untungnya minggu depan gak libur bosku. Nah, jika ada saran dan kritik dari kalian, jangan malu-malu sampaikan di kolom komentar ya bosku. Kita diskusi di sana. Oke, Mimin Yogi pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao!